Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajri mewakili kelompok untuk menjelaskan menghitung data kasus aktif COVID-19 dengan materi matematika kelas 12. Min, median, modus, kuartil, desil, persentil, simpangan rata-rata, simpangan baku, dan ragam. Sini terdapat data kasus aktif COVID bulan Maret dan April. Bulan Maret datanya yakni dan bulan April datanya yakni. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu menentukan tabel frekuensi atau tabel data kelompok. Sebelum itu kita urutkan terlebih dahulu data yang tadi kita jadi satu dan kita urutkan dari yang terkecil hingga ke yang terbesar. Setelah dijadi satukan datanya dan diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, maka kita langkah awalnya yaitu menentukan banyak kelas dengan rumusnya K 1 tambah 3,3 log N. N nya itu banyaknya data dari data tersebut. Log datanya tersebut tadi itu terdapat 61. Langkah awalnya kita mencari log 61 nya dulu. Log kali 61 terdapat ada di alat hitung dengan hasilnya 1,78532. Lalu kita kalikan 3,3 dengan hasil 5,8915 ditambahkan 1 sama dengan 6,8915. Kita bulatkan menjadi 7. Setelah dapat data banyak kelas, langkah selanjutnya adalah menentukan panjang kelas. Panjang kelas dengan rumusnya itu I sama dengan panjang kelas dibagi banyak kelas. Banyak kelasnya sudah kita ketahui, kita tinggal mencari panjang kelasnya dengan cara nilai terbesar dikurang dengan nilai terkecil. Nilai terbesarnya di sini 436 dikurang 0, lalu dibagi banyak kelasnya 6,8915 sama dengan 63,26, bisa dibulatkan menjadi 63. Cara menentukan nilainya, kita membuat kolom ke bawahnya terlebih dahulu dengan sejumlah banyak kelasnya yaitu 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah dihitung kolom banyak kelasnya, kita menentukan nilainya. Urutkan nilainya dari 0 sampai ke 63 sesuai panjang kelasnya. 0 sampai 63, 64 sampai 127. 3 datanya berjumlah 63. Untuk menentukan frekuensinya, kita hitung langkah awalnya 0 sampai 63. Kita hitung bareng-bareng ada berapa datanya. Yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19. Ternyata ada 19 frekuensi di nilai pertama dan seterusnya. Lalu kita masuk ke materi ukuran pemusatan data atau min. Langkah awalnya kita mencari XI nya itu. XI itu nilai tengah dari nilai data ini dengan cara 63 ditambah 0 lalu dibagi 2 untuk menentukan nilai tengah dari data tersebut, sama dengan 31,5 dan seterusnya. Setelah mencari nilai XI nya, maka kita mencari nilai FI kali XI nya dengan cara FI dikalikan dengan XI nya, dengan hasilnya 598,5 dan seterusnya. Setelah menentukan nilai XI FI kali XI nya, maka kita jumlahkan terlebih dahulu nilai frekuensi semuanya ini. 19 ditambah 12 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 5 dengan hasil 62. Setelah menjumlahkan frekuensinya, kita lalu menjumlahkan FI kali XI nya, itu 598,5 ditambah 1146 ditambah 797,5 ditambah 1341 ditambah 2012,5 ditambah 2812 ditambah 3010 dengan hasil 11717,5. Setelah mendapat datanya, kita bisa masukkan ke rumus dasarnya, yaitu X bar sama dengan FI kali XI dibagi FI. Kita sudah dapat nilainya 11717,5 dan dibagi 62 FI nya dengan hasil 188,9. Lalu kita ke mediannya. Sebelum masuk ke rumus median, kita menentukan frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu dengan cara 19 ditambah 12 sama dengan 31 ditambah 35 sama dengan 36 ditambah 6 sama dengan 42 ditambah 7 sama dengan 49 ditambah 8 sama dengan 57 ditambah 5 sama dengan 52, maka hasilnya 62, sama seperti sebelumnya. Kita langkah awal untuk masuk rumus dasar mediannya, kita menentukan letak kelas mediannya terlebih dahulu, yaitu dengan cara FI dibagi 2. FI nya itu frekuensi kumulatifnya 62 dibagi 2 sama dengan 31, maka letak kelas mediannya berada di sini. Ya, di sini. Rumus mediannya, median sama dengan tepi bawah kelas ditambah N per 2 dikurang frekuensi kumulatif dibagi F TB. TB nya dapat dari kelas mediannya, data ini dikurang 0,5 hasilnya 63,5 ditambah N per 2 tadi sudah 62 dibagi 2
dikurang 19. FK itu frekuensi kumulatif sebelumnya. Letak kelas mediannya ada di sini, dan frekuensi kumulatif sebelumnya yaitu 19 dibagi 12. F nya itu frekuensinya itu 12, dan panjang kelasnya itu terdapat ada di sini 0 sampai 63. 0 juga tetap dihitung 0, 1, 2, 3 sampai 63, maka 64 panjang kelasnya. 0 juga ikut dihitung. Lalu 63,5 ditambah 31 dikurang 19 dibagi 12 dikali 64. 63,5 dibagi 12 63,5 ditambah 12 dibagi 12 kali 64. Ini ya coret aja 1. 64 kali 1 64 ditambah 63,5 sama dengan 127,5 hasilnya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu materi modus. Modus itu rumusnya hampir mirip tapi cuma agak berbeda sedikit. TB, tepi bawah kelas, ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2. D1 nya itu selisih dikali P. Kita untuk menentukan modusnya kita cari frekuensi yang tertingginya, yaitu 19 frekuensi tertingginya. Untuk menentukan tepi bawah kelas seperti ini, kita ambil saja 0, tidak apa-apa. 0 lalu ditambah D1 nya itu selisih dari data sebelumnya, tetapi ini tidak ada, maka kita tulis saja 19 dibagi 19 ditambah D2 itu selisih dari letak modus setelahnya 12 sama dengan 7. 19 kurang 12 sama dengan 7. Lalu kita kalikan 4, panjang kelasnya terdapat dari sini. Oke. 0 ditambah 19 per 26 kali 64. 19 kali 64 lalu dibagi 26 sama dengan 46,7. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu materinya kita menunjukkan tabel histogramnya terlebih dahulu. Tabel histogram data kasus aktif COVID bulan Maret ke bulan April. Seperti ini tabel histogramnya bulan Maret. Awal-awal corona muncul di Indonesia, grafiknya naik turun, dan bulan Maret itu seperti ini, grafiknya juga masih naik turun, cukup tinggi ya naik turunnya. Lalu kita masuk ke materi berikutnya, yaitu ukuran letak data. Yang pertama adalah kuartil. Kita ambil saja tabelnya dari data sebelumnya, kita melanjutkan materinya. Kita melanjutkan materinya dengan tabel yang sama dengan yang sebelumnya. Misal kita ingin mencari kuartil 3. Kuartil 3
kita langkah awalnya mencari letak kuartilnya terlebih dahulu dengan rumus I dibagi 4 kali N. N itu banyaknya data itu 62. 3 kali 62 dibagi 4 sama dengan 46,5. Rumusnya itu Q3 sama dengan tepi bawah kelas Q3 ditambah 1/4 N dikurang frekuensi kumulatif Q3 dibagi F frekuensi Q3 kali P. Untuk letak Q3 nya, kuartil 3 nya berada di sini. 42, 43, 44, 45, 46 termasuk di frekuensi sini. Lalu untuk menentukan TB kelasnya, data ini dikurangkan dengan 0,5. Ditambah 1/3/4 nya 46,5 dikurang frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu data sebelum letak kuartilnya. Data letak sebelum kuartil 3 nya itu 36 dikurang frekuensi kuartil 3 nya, yaitu frekuensinya 6 dikali panjang kelas. Panjang kelasnya dari sini, dari 0 sampai 63, ada 64 banyak data. Lalu kita lanjut, 191,5 ditambah 10,5 dibagi 6 kali 64 sama dengan 191,5 dibagi 12 sama dengan 303,5. Oke, kita lanjut ke garis selanjutnya, yaitu desil. Kita ambil saja data yang sebelumnya, hanya melanjutkan materinya saja, tabelnya sama. Kita ingin mencari desil 5. Rumusnya sama seperti kuartil tadi, hanya saja dia bedanya hanya di per. Kalau di kuartil tadi per 10 per 4 kalau desil itu per 10. Maka kita ingin mencari desil 5 dengan contohnya desil 5 per 10 dikali N, banyaknya data 62 sama dengan 31. 5 kali 62 dibagi 10 sama dengan 31. Oke, D5 rumusnya, D5 sama dengan tepi bawah kelas D5 ditambah 5 per 10 tadi N kurang FK D5 dibagi F D5 kali P. Letak desil kelimanya berada di sini, 31 pas. Untuk menentukan tepi bawah kelas D5 nya, biasa data ini dikurang dengan 0,5. Lalu ditambah 31. Tadi data ini kita masukkan saja kalau sudah hitung, 31 kurang 19. FK nya frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu data sebelum letak D5 nya. Ini letak D5 nya, maka sebelumnya itu yaitu 19. Maka 19 frekuensinya itu 12, berada di letak D5 nya. 12
kali panjang kelasnya biasa dari 0 sampai 63 jadi 63,5 ditambah 31 kurang 19 dibagi 12 dikali 64 sama dengan 63,5 ditambah 12 bagi 12 kali 64, kita coret saja 64. Ditambah 127,5. Ini saya ralat. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu materi persentil. Kita ambil lagi data tabelnya ini dari tabel yang sebelumnya. Kita ambil contoh nyari persentil ke-7. Sama caranya untuk menentukan letak ke-7. Tadi kan kalau kuartil itu per 4, kalau desil per 10, dan kalau persentil itu per 100. Oke, sama Y-nya itu 7 per 100 kali N 62 sama dengan 4,34. N-nya itu dari frekuensi kumulatif N 62 sama dengan 4,34. Rumusnya sama, P7 sama dengan tepi bawah kelas P7 ditambah 7 per 100 kurang FK P7 dibagi FP7 kali pajak kelas. Letak P7 nya berada di sini. Oke, berada di sini. Dan untuk menentukan tepi bawah kelasnya 0, maka kalau misalnya datanya sudah di atas seperti ini, taruh saja 0 seperti angka di samping kirinya ini. 0 ditambah tadi 4,34 dikurang frekuensi kumulatif sebelumnya itu tidak ada, maka kita tulis saja 0 dikurang 19, frekuensinya 19 dikali panjang kelasnya 64 sama dengan 0 ditambah 4,34, kita kalikan dulu 64 lalu dibagi 19 sama dengan 14,61 hasilnya, karena sudah 0 langsung saja masuk. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu simpangan rata-rata. Perhatikan baik-baik, mencari nilai X bar atau nilai rata-rata itu dengan cara tadi, dengan cara FI kali XI nya. Ini sudah kita hasilkan dengan data yang sebelumnya, itu 11.717,5 bagi FI nya 62,
hasilnya 188,9. Sudah diralat hasilnya. Lalu kita rumus simpangan rata-rata. Sebelum masuk ke rumus dasarnya, kita mencari nilai mutlaknya atau xi min x barnya. Nih, kita sebutkan dulu rumus simpangannya supaya lebih mudah dipahami. SR sama dengan FI kali nilai mutlak atau XI kurang X bar dibagi FI. Untuk mencari nilai mutlaknya ini, maka kita dikurangkan XI dikurang X bar, XI dikurang X bar sama dengan hasilnya 157,4 dan seterusnya. Setelah kita mencari nilai mutlak, maka kita mencari nilai FI kali X kali nilai mutlaknya, yaitu dengan cara FI dikalikan dengan nilai mutlak atau XI kurang X bar. Ini FI ini dikalikan dengan nilai mutlak, hasilnya 2990,6 dan seterusnya. Setelah itu kita jumlahkan data FI kali nilai mutlaknya ini. 2990,6 ditambah 1120,8 ditambah 147 ditambah 207,6 ditambah 690,2 ditambah 1300,8 ditambah 2065,5 dengan hasil 8522,5. Kita sudah dapat nilai FI kali X bar ya, maka kita bisa masuk ke rumus dasar simpangan rata-rata, yaitu FI kali nilai mutlaknya dibagi dengan FI. Delapan 522,5 dibagi 62 sama dengan 137,4. Oke, kita lanjut lagi ke materi berikutnya, yaitu simpangan baku. Simpangan baku hampir sama dengan simpangan rata-rata, tapi dia bedanya hanya di FI kali XI min X bar akar 2, bukan nilai mutlak. Kita langkah pertama mencari nilai rata-rata. Karena sudah diambil dari data sebelumnya, maka kita hanya melanjutkan saja, hanya langsung ke rumus simpangan bakunya. Rumus simpangan baku yaitu S sama dengan akar FI dikalikan X1 dikurang X bar akar 2 dibagi N. Untuk mencari FI kali X1 min X bar akar 2 ini, pertama-tama yang kita lakukan adalah X1 kurang X bar ini kita akarkan 2. 157,4 akarkan 2, 157,4 dikali 157,4, hasilnya 24774,76 akar 2. Lalu seterusnya, setelah kita akarkan FI XI min X bar ya, setelah kita angkatkan, maka kita kalikan FI nya dengan FI nya. FI 19 kalikan dengan hasil tadi sama dengan 470720,44 dan seterusnya. Ketika sudah selesai semua, maka kita jumlahkan kembali.
4707020,44 ditambah 1046882,72 ditambah 4321,8 ditambah 4812,96 ditambah 68053,72 ditambah 21151,08 ditambah 85325,05 dengan hasil 1720359,77. Maka kita bisa masuk ke rumus dasar simpangan bakunya, yaitu dengan cara Fi kali Xi min X bar akar 2 nya dibagi dengan, seperti biasa, F dibagi dengan ini, Fi nya 62 dengan hasil akar 27747,7. Lalu kita sederhanakan akarnya menjadi 166,5. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu ragam. Sebentar, saya menghilangkan book dari PPT-nya dulu. Rumus ragam sama seperti rumus simpangan bakunya, cuman dia bedanya hanya di akar. Kalau simpangan baku memakai akar, sedangkan ragam tidak memakai akar. Itu pertama-tama biasa mencari nilai X. Karena datanya sudah diketahui dan kita melanjutkan datanya saja, maka rumus ragam itu S pangkat 2 sama dengan Fi kali Xi min X bar akar 2 dibagi N. S2 sama dengan, ini tadi sudah dihitung materi sebelumnya, yaitu simpangan baku 1720359,77 dibagi Fi nya 62 sama dengan S2 sama dengan